I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriasa Latifah, NIM 0910581321039, Prodi Bisnis Digital. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Ada 2 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Beberapa pendapat faktor penyebab korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Ansari Yamamah 2009. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Menurut Isa Wahyudi, pendapat yang mengarah pada faktor internal yaitu 1. Sifat tamak manusia, 2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan, 3. Gaya hidup konsumtif, 4. Tidak mau atau malas bekerja keras. Menurut M. Arifin, pendapat yang mengarah pada faktor internal yaitu 1. Aspek perilaku individu, 2. Aspek organisasi, dan 3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Menurut Eri Riana Harja Pamekas, pendapat yang mengarah pada faktor eksternal yaitu 1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, 2. Rendahnya gaji PNS, 3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme, 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, 6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan 7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, dan etika. Menurut Indonesia Corruption Watch, pendapat yang mengarah pada faktor eksternal yaitu 1. Faktor politik, 2. Faktor hukum, 3. Faktor ekonomi dan birokrasi, 4. Faktor transnasional. 1. Faktor politik. Perilaku korup seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gomez tahun 2000 memberikan gambaran bahwa politik uang atau money politik sebagai use of money and material benefit in the pursuit of political influence. 2. Faktor hukum. Faktor hukum ini bisa dilihat dari 2 sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas tegas atau non-lex certa, sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjatuhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, termasuk putusan-putusan pengadilan. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. 4. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Teori perilaku korup. Teori means and scheme Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Fiona Robertson-Snape tahun 1999 menjelaskan bahwa kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal, bila dirunut, perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori perilaku korup.
teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Ghosn teori. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologna tahun 2006 yang dikenal dengan teori Ghosn. Ilustrasi Ghosn teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, serta gaya hidup yang konsumtif. Aspek sosial, perilaku korup dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi meliputi pendapatan tidak mencukupi dan memanfaatkan peluang. Aspek politis meliputi instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek organisasi meliputi kurang adanya sifat keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta lemahnya pengawasan.